Bismillahirrahmanirrahim. Tuhunani akan azana obat berkawi sini akan Allah lakona parentah kedua nabi yang kabodan awak abdi supaya jantung selamat dunia akhirat kadena mutasimu niat pada dilakona dilakona kusarana sarasara rencana kaotak nanirat naot nanirutirut agami alamina kanjana wina diutusan wilahi kalamun karimullah yubahu sima'u tanajah al-mawri wa kiri wa niyati kuali yuriyangi tambah kenaran naratna saramugi awli ngopi panalawang kacana Allahumma nawir qalbi binuri hidayatika kama nawaital arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin rabbi Quran
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 60 hingga 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasirin faj'alna nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur jeung kudu inget anjeun id akhadna tatkala nyanda kaula mitsaqakum kana perjanjian anjeun kabeh ahdakum kana
janji anjeun kabeh bil amali kalawan ngamalkeun bima kana perkara fit Taurati anu aya dina kitab Toret. Waqad rofa'na waqad jeung nyata rofa'na geus ngangkatkeun kaula anu agung fauqakum dina luhureun anjeun kabeh atura kana gunung al jabala tegesna gunung iqtala'na tegesna nyabut kaula kahu kana eta gunung min aslihi tina jangkarna eta gunung jangkarna eta jabal alaikum ka anjeun kabeh lama abaitum dina mangsana nyegah anjeun kabeh qabulaha kana narima na kitab Toret wa qulna jeung ngucap kaula khudu ma atainakum biquwah kudu nyokot anjeun kabeh ma kana perkara ataina anu mere kaula ka anjeun kabeh ya. Anu mere kaula ka anjeun kabeh ataina anu mere kaula kum ka anjeun kabeh bikuwatin kalawan bener-bener bijidin kalawan nyaan wajtihadin jeung sungguh-sungguh wadhkuru jeung kudu inget anjeun kabeh ma karena perkara fihi anu aya dina eta kitab bil amali kalawan ngamalkeun bihi kana eta kitab Toret la'allakum tattaqun la'allakum supaya anjeun kabeh
tattaquna eta anu karaksa kabeh atawa sieun annaro kana neraka wal ma'asi jeung kana pirang-pirang maksiat. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Tsumma tawallaitum terus ngabalieur anjeun kabeh ay a'radtum tegesna malengos anjeun kabeh nimba di dalika nimba di tina sabada dalika itu perjanjian al mitsaqi tegesna perjanjian anit taati tina taat. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Falaula maka lamun teu aya fadlullahi ari nugraha Allah alaikum ka anjeun kabeh wa rahmatuhu jeung rahmat Allah lakum ka anjeun kabeh bitaubati kalawan tobat al takhiril azabi atawa kalawan ngakhirkeun siksa. Lakungtum yakti bukti anjeun lakungtum yakti bukti anjeun kabeh minal khasirina ini kalimat ternyata eta tetep di golongan jalma nu rugi kabeh. Al halikina anu ruksa kabeh walaqad jeung demi nyata lamu qasamin eta lamu sumpah walaqad jeung demi nyata alimtum geus pada nyaho anjeun kabeh araftum geus apal anjeun kabeh alladzina i'tadau alladzina kapirang-pirang jalma i'tadau anu ngaliwat batas ieu alladzina ngaliwat had ngaliwat batas i'tadau anu ngaliwat batas ieu alladzina tajawazu ngaliwat ieu alladzina al hadda kana batas mingkum ti golongan anjeun kabeh bisa beti dina poe Sabtu
Bisoidis samaki kalawan ngoro lauk waqad nahaina jeung nyata geus nyarang kaula anu agung ka eta alladzina anhu tina itu soidus sama wahum jeung ari alladzina ahlu ailata eta ahli kampung Ailah. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faqulna maka ngucap kaula anu agung lahum ka eta alladzina kudu bukti anjeun kabeh qiradatan eta pirang-pirang monyet khasiina bari anu dijauhkeun kabeh mubadina anu dijauhkeun kabeh fakanu maka bukti ieu alladzina fakanu ha eta jadi monyet wahalaku jeung rusak kabeh paeh jeung paraeh kabeh ba'da salasati ayamin tina sabada 3 pirang-pirang poe pajalna maka ngajadikeun kaula anu agung ha kapirang kaha kana kirodatan ae tilkal ukubata tegesna kana eta siksa nakalan kana pepeling ibratan panginget-nginget maniatan anu nyegah ieu ibrah anu nyegah ieu ibrah minirtikabi tina ngalakonan mislima amilu bangsana perkara mislima bangsana perkara amilu anu geus amal ieu alladzina lima kana perkara baina yadaiha pikeun umat anu aya di antara hareupeunana kirodah baina yadaiha pikeun umat anu aya di antara hareupeunana kirodah wama jeung pikeun umat jadi 5
ngurumpikeun kana perkara langkung pikeun umat baina yadaiha anu aya di antara hareupna kiroda wa ma jeung pikeun umat khalfaha anu aya satu kangeunana kiroda. Ailil umami tegasna pikeun pirang-pirang umat awati anu tetep di zamaniha dina zaman eta kirodah wa ba'daha jeung dina sabada kirodah. Wa mau'izatan jeung kana piwuruh nasihat lil muttaqina pikeun pirang-pirang jalma anu takwa kabeh. Allah sieun ka Allah wa khusu jeung ditantukeun ieu muttaqin dizikri kalawan panutur li'annahum karana sa'nya nyana eta muttaqin al-muntafi'una eta anu ngalap manfaat kabeh biha kana eta mau'idhah bi khilafi ghairihim beda deui liana itu muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita singgung bahwa dari ayat 40 sampai 142 itu bicara tentang Bani Israil. Mari di ayat 62 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, jadi ayat-ayat sebelum ayat 62 kan banyak ayat yang mengecam bahkan mengancam orang-orang Yahudi yang durhaka ya. Nah, tentu saja ancaman tersebut menimbulkan rasa takut. Nah, namun melalui ayat kemarin di ayat 62 ya, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberi jalan keluar, juga ketenangan kepada mereka kaum Yahudi yang punya maksud untuk memperbaiki diri gitu ya. Ini tentu saja sejalan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya, bagi hamba-hambanya ya.
Nah, sehingga kepada mereka meskipun sudah diingatkan berkali-kali, sudah diberi ancaman, kecaman, diingatkan akan nikmat. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, berkali-kali, dan berkali-kali mereka apa? Ingkar atau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara tidak mentaati, tidak beriman kepada Allah, dan juga tidak beriman malah melakukan kemaksiatan, kedurhakaan. Namun Allah tetap di ayat 62 ini memberikan cara bagaimana guna meraih ridho Allah bagi mereka serta bagi umat-umat lain. Caranya kemarin tidak lain kecuali innalladzina amanu walladzina hadu wa nasaru sabin man amana billah wal yaumil akhir. Caranya adalah tidak lain kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir, wa amila sholihan, kemudian beramal soleh, ya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ya, dan juga beramal soleh, ya, beramal soleh. Nah, sehingga tadi ditegaskan bahwa orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman yang mengaku iman kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada para nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi tentu imannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Nasrani yang mengaku iman kepada Nabi Isa, orang-orang Sobiin, ya. Kemarin Sobiin kelompok dari Yahudi atau Nasrani yang menyembah bintang atau planet, ya. Nah, mau kaum musyrik, penganut sekte apapun, kalau mereka ingin selamat maka syaratnya harus benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Nah, tentu harus sesuai dengan segala unsur keimanan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi. Disebutkan man amana billah wal yaumil akhir itu bukan hanya ini saja gitu, ya. Tapi lengkap dengan segala unsur keimanan dan juga apa yang diajarkan oleh para nabi, ya. Kan seringnya di hadis man amana billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Terus di surah di hadisnya terkait selalu diawali, maksudnya adalah pokok terpenting, tapi bukan hanya itu gitu, ya. Bukan hanya itu. Nah, sehingga tadi beramal soleh, ya. Kemudian tadi wal yaumil akhir tapi zaman nabiina dina zaman nabi urang sadaya. Kemudian wa amila sholihatnya bi syariatihi, karena peraturan Allah, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi, ya, kalau mereka yang tidak mengalami masa, jadi ini supaya bahwa tidak mengeneralisir gitu, ya. Kalau mereka yang misalkan Yahudi, contohlah Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa, kemudian beriman kepada Nabi Musa, kemudian beramal sesuai syariat Nabi Musa, ya, kemudian, nah itu berarti mereka akan mendapatkan pahala, ya. Nah, tapi kalau sampai pada masa zamannya istilahnya di kitab mereka disebutkan akan ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, dan sesuai dengan ciri-cirinya, tapi kemudian malah mereka tidak beriman dan tidak mengamalkan syariat tersebut, maka
falahum ajrunnya tidak. Nah, tapi maksudnya adalah ada, jadi tidak semuanya dikecam. Kaum Yahudi, kalau kaum Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, yang hidup pada masa Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Musa dan menjalankan syariat sesuai yang Nabi Musa perintahkan, maka bagi mereka falahum ajruhum inda rabbihim. Begitupun tadi yang berhidup pada zaman Nabi Isa, ya, kemudian iman kepada Nabi Isa, kemudian juga menjalankan syariatnya Nabi Isa, sama falahum ajruhum inda rabbihim. Tapi bagi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka harus beriman kepada Allah dan juga percaya kepada bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Kemudian menjalankan amal solehnya adalah syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah falahum ajrum inda rabbihim. Walahum yahzanun, itu ya. Nah, kemudian sekarang baru masuklah, jadi kemarin diberikan apa istilahnya itu rambu-rambu atau patokan bagaimana agar mereka bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah, dan juga bagaimana agar mereka tidak selamat nanti di akhirat, ya. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat 63, wa idza khadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Di ayat-ayat sebelumnya Bani Israel kan diingatkan akan nikmat-nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun di ayat ini, di ayat 63, itu sebenarnya adalah ayat ini mengecam pelanggaran dan maksiat-maksiat yang mereka perbuat, ya. Jadi ingatlah wahai Bani Israel, ya. Wa id akhadna mitsaqakum, ingatlah tatkala kami mengambil janji dari para leluhur kalian. Apa janjinya? Ahdakum di tafsir Jalalain bil amali bima fi Taurat. Janji bahwa janji dari para leluhur kalian bahwa mereka akan mengamalkan isi Taurat. Namun mereka menolak, sehingga Allah mengangkat warfa'na fawqakumut tur, ya, mengangkat gunung Tur, ya, gunung Tur Sina, di programna saha OSD Oki Setiana Dewi nya aya program Into Jannah, bagus dari ngali tempat-tempat kisah-kisah Nabi Musa, perjalanan Nabi Musa, ya. Kemudian juga bahkan tempat di mana Nabi Musa, di mana Allah memperlihatkan cahayanya dan berkata langsung kepada Nabi Musa, ditinggalikeun semak-semak Bulukarna, ditinggalikeun kumaha gunung Tursina dan lain sebagainya. Jadi kabayang gitu ya, meninggali yang kabayang. Nah, tapi mereka menolak, sehingga tadi Allah mengangkat gunung Tur ke atas kepala mereka, ya, untuk menakut-nakuti, ya. Khudhu ma atainakum biquwwah, ya,
Kemudian Allah memerintahkan agar mereka berpegang teguh kepada isi Taurat, ya, dan mengamalkannya dengan bijiddin wajtihadin, ya, bikuwah itu bijiddin wajtihadin, ya, agar mereka berpegang teguh mengamalkan isi Taurat dengan giat, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh gitu. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang di dalam Taurat, ay bil amali bihi, amalkan apa yang di dalam Taurat, renungkan makna-maknanya, ya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang takut annar akan neraka wal ma'asi, dan juga maksiat. Nah, diperintahkan untuk mengamalkan isi kitab sucinya Taurat, ya. Bahkan sampai tadi diberi ancaman, ya, nanti ada di ininya, ya, ancaman kalau tidak mengamalkan isi kitab, tidak beriman dan mengamalkan isi kitab Taurat, maka kebayangnya dirag-ragan ke gunung gitu. Meskipun para ulama tak berbeda pendapat mungkinnya mengenai itu, ya, berbeda pendapat. Kenapa? Karena ilmu itu membimbing ke arah amal, sehingga ketika mereka menerima, membaca, kemudian menghayati, memahami makna-makna yang ada dalam kitab Taurat, maka akan membimbing mereka akan beramal sesuai syariat isi dalam kitab Taurat. Amal memantapkan ilmu di dalam jiwa, sehingga nanti menciptakan di dalamnya watak muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan adanya muraqabah tersebut, maka la'allakum tattaqun, maka akan tercipta jiwa-jiwa yang bertakwa, yang menjauhi maksiat, bersih dari hal-hal hina, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun summa tawallaitum ay a'radtum, namun kalian menerima janji itu untuk sementara waktu, ya. Kemudian kalian berpaling, ya, setelah itu dari ketaatan, mimba didalik, ya. Kemudian berpaling mimba didalik ay al-mitsaq anit ta'ah, setelah itu berpaling dari ketaatan, ya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, seandainya tidak ada rahmat dan kasih sayang dari Allah, ya, lakuntum minal khasirin, seandainya tidak ada anugerah dari Allah dan rahmatnya Allah, ya, bitaubah tadi atau takhiril adab, ya, maka lakuntum minal khasirin ay al halikin. Nah, rahmat dari Allah berupa tadi taubat atau penangguhan takhiril azab, penangguhan siksa itu, ya. Tidak disegerakan hukumannya, maka lakuntum minal khasirin ay al halikin, niscaya kalian akan binasa dan merugi, hilang bahagia dunia akhirat. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Nah, kalian sudah tahu sebenarnya, arabtum alladzina tadaw, ya. Kalian sudah tahu tentang para leluhur kalian yang melampaui batas. Ayat tajawazu al-hadda.
kalian tuh sebenarnya sudah tahu leluhur kalian yang melampaui batas. Ya. Alladzina tadaw minkum fis sabti. Ya. Melampaui batas dengan menangkap ikan pada hari Sabtu. Ya. Bisoidis samak. Padahal waqad nahainahum anhu wa hum ahlu aina. Padahal sudah dilarang, ya. Padahal pada hari itu, ya, sudah diharamkan menangkap ikan karena hari itu dikhususkan untuk beribadah. Jadi kurang mah poe Jumaahna gitunya. Nah, itu mah poe Sabtu. Nah, di mun urang mah ayeuna keur batur Jumaahan ieu kalah museup gitu. Nah, ieu ge kuduna ibadah hari Sabtu malah ngalalau gitunya. Malah menangkap ikan padahal diharamkan karena waktu khusus untuk ibadah, ya. Nabi Musa alaihissalam telah melarang mereka bekerja pada hari itu, ya, dan mewajibkan mereka beribadah, ya, pada Tuhan mereka. Nah, dan sebenarnya Nabi Musa membolehkan di hari-hari yang lain mereka bekerja, ya. Jadi hanya pada hari Sabtu itu disuruh untuk beribadah. Maka karena mereka telah melanggar, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Karena telah melanggar maka balasan mereka adalah mereka menjadi monyet, ya. Nah, nanti akan dibahas ada para ulama yang mengatakan memang betul-betul berubah jadi monyet. Ada para ulama yang mengatakan juga dalam arti menjadi hewan karena mereka tidak menggunakan akal, pemahaman dan pikiran. Ya, jadi ada nama raga nama tetap biasa dengan sifat-sifatnya kawas monyet. Aya memang para ulama yang menyatakan betul-betul raganya jadi monyet. Hanya saja tadi dinapakan wahalaku ba'da salasati ayamin, hanya setelah mereka jadi monyet umurna ngan 3 poe paraeh gitu nya. Saenggeus jadi monyet, benar-benar jadi monyet, setelah 3 hari mereka mati, ya. Jadi ya, karena tadi mereka berbuat sembarangan mengikuti hawa nafsu, sama seperti monyet yang mabuk sebenarnya, dan juga sama seperti babi yang memperturutkan hawa nafsunya. Entah menurut sebagian riwayat ada juga sebagian jadi monyet, sebagian jadi babi sebenarnya. Oke, iya riwayat. Nah, karena tadi mereka melakukan perbuatan kemungkaran itu secara terang-terangan, ya. Mereka jauh dari nilai-nilai luhur manusia sehingga manusia lainnya pun menistakan mereka. Nah, jadi makna perubahan menjadi kera yang hina, qiradatan khasiin, ya, adalah menjadikan mereka jauh dari kebaikan, hina, rendah. Nah, tadi menurut Mujahid gitunya, rupa dan bentuk mereka tidak diubah menjadi kera. Ini menurut Mujahid, ya. Rupa dan bentuk mereka tidak diubah jadi kera. Yang diubah adalah hati mereka, sehingga hati mereka tidak menerima nasihat, tidak jera terhadap teguran, ya. Jadi menurut Mujahid mah ini kunu qiradatan khasiin itu perumpamaan yang dibuat Allah bagi mereka, sebagaimana diumpamakan seperti keledai yang mengangkut buku di firman Al-Jumu'ah ayat 5. Jadi ini menurut pendapat Mujahid. Nah, tapi menurut jumhur ahli tafsir berpendapat bahwa bentuk raga mereka diubah lantaran kemaksiatan mereka. Jadi menurut Mujahid mah rupa dan badannya tetap manusia, hanya saja hati mereka seperti monyet, dalam arti seperti hewan tadi, tidak menerima teguran, ya.
tidak bisa menerima nasihat ya. Sok, naon monyet dinasehatan nyet kade ngaos ya. Daekeun mah monyet ngaos. Nah, itu nyet ya kade sing bager nyet berkau. Nah, cek Mujahid mah tapi cek jumhur mufasir raganya betul-betul dirubah jadi monyet gitu ya. Jadi betul-betul jadi monyet ya, cek jumhur mufasir. Nah, ayat di kota Dahma ya. Jadi anu muda anak berubah jadi monyet, anu tua anak berubah jadi babi. Jadi semuanya mereka menjadi orang yang hina. Tapi tadi 3 hari, setelah 3 hari mereka meninggal. Ya, baik lah. Ya. Jadi tidak melahirkan anak, tidak makan, tidak minum, dan tidak hidup lebih dari 3 hari. Ya. Nah begitulah Allah melakukan apapun yang dikehendakinya terhadap siapapun yang dikehendakinya. Ya. Jadi itu semua pajalnaha. Jadi siksa tadi ayat tilkal ukubah dirubahnya mereka jadi monyet ya gara-gara melakukan pelanggaran itu adalah nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Nakalan ayat ibrotan ibroh panginget-nginget pangeling-eling ya pepeling lima baina yadaiha wa ma khalfaha bagi umat-umat yang hidup di zaman mereka dan juga yang hidup umat-umat yang hidup setelah mereka termasuk kita semua. Itu harus jadi pelajarannya ya tadi harus mengikuti isi dari kitab suci menurang kitab suci Al-Qur'an. Maka tiap malam kita kaji tafsir Al-Quran supaya kita bisa memahami kandungan dari kitab suci Al-Quran sehingga mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai dan kandungan Al-Quran, bahkan bisa menjadi kesananya khuluqul Quran, sebenarnya Quran betul-betul menjadi akhlak kita semua. Gantian yang namanya abi tertuduh ya sejenak ndutan aduh sok tati lah saya tati ribu satu, dua, antung santri anyar, tilu, opat, lima, tunduk kene, sini tambahan, setengah tunduk mah, anu menumpo, ada nudutan deui, langsung naik deh, top. Jadi pajalna nakal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin dan juga mau'izah ya. Piuruk nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi tafsir Al-Qurtubi tadi diubah bentuknya, benar-benar diubah ragana ya, sampai kemudian tapi tadi meninggal dalam 3 hari di tafsir Ibnu Katsir. Jadi ayat berubah sifat maknawi dan sifat ragawi ya. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat ini tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghukum Bani Israel dengan
hukuman merubah mereka menjadi kera, apapun jenisnya tadi, apakah mereka betul-betul jadi kera atau memang sifat mereka kera, seperti kera gitu ya. Dan ini adalah hukuman bagi setiap orang yang fasik. Ya, fasik kan di ayat sebelumnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Nah, jadi hukum ay al-kharijina minat ta'ah. Pokoknya mah ieu teh hukuman pikeun jalma anu fasik, ya. Anu naon kaluar tina kataatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini menjadi pelajaran bagi orang yang mengetahuinya agar tidak melampaui batas-batas yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi bagi orang yang takwa tentu bisa memetik pelajaran darinya, ya, dan menjauhkan diri dari batas-batas larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sudah sepatutnya kalian, wahai kaum Yahudi yang sejaman dengan turunnya Al-Qur'an, memetik pelajaran dari apa yang telah menimpa leluhur kalian. Nah, kurang ieu teh dipake pelajaran pikeun Yahudi anu hidup sejaman jeung Quran, oge tentu pikeun urang ayeuna sabab tadi nakala lima baina yadaiha wa ma khafaha ayalil umami allati fi zamaniha wa ba'daha. Urang termasuk umat anu non ba'daha, zaman yang hidup setelah zaman kejadian tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi ada 3 hal. Yang pertama tadi warofa'na fauqakumut tur, Allah mengangkat gunung Tur. Kemudian yang kedua tadi faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, dirubah jadi kera. Kemudian mau'idatan, kemudian ada nasihat bagi para pelanggar, nasihat bagi para pendurhaka yang melanggar perintah dan larangan Allah, ya. Nah, yang pertama warofa'na fauqakumut tur, tentang pengangkatan gunung Tur. Jadi pertama menurut Abu Ubaidah, ya. Menurut Abu Ubaidah maknanya adalah kami guncangkan gunung itu dan memindahkan dari tempatnya. Ya, mantap tadi ayat bahasa iktala'nahu, nyabut kaula kana eta gunung min asrihi tina jangkarna eta gunung gitunya. Jadi pindah tina tempatna. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat mengenai Tur ieu. Nah, riwayat Ibnu Abbas menyatakan bahwa Tur adalah nama gunung tempat Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, dan juga menurunkan Taurat kepadanya. Tapi menurut Mujahid dan Qatadah ini gunung manapun. Jadi pokoknya nama gunungnya harita aya gunung, kemudian diangkat eta gunung gitu. Tur itu gunung mata. Tadi di mana al-jabal diartikeun tadi diartikeun gunung Tur Sina ku tafsir lain, tapi al-jabal at-tur teh aya al-jabal. Nah, ini sejalan jeung pendapat Mujahid sareng Qatadah bahwa ia adalah gunung manapun, ya. Kemudian sebab diangkatnya Tur atau gunung Tur gitu ya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi Bani Israel, ya. Kemudian dengan membawa lolo Taurat, ya, yang diterimanya dari Allah. Kemudian dia berkata kepada mereka, ambillah ini dan amalkan, gitu ya. Namun mereka menjawab, kami tidak mau kecuali jika Allah berbicara dan menyampaikannya kepada kami secara langsung. Tadi ayat mana tah? Ya. Hayang non berbicara jeung Allah secara langsung. Ayat mana? Nah, ini pertama ketika Nabi Musa mendapatkan kitab suci dari Allah gitu ya. Kemudian diberikan ini kan didakwahkan kepada umatnya Bani Israel. Nah, mereka nggak mau
syarat yang pertama permintaan mereka adalah ingin melihat Allah secara langsung. Mana coba? Ya Musa lan nu'mina wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Tah eta. Ya. Namun keur haritama, ketika mereka menolak menerima kitab Taurat, kemudian malah meminta Nabi Musa ingin diperlihatkan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Fa khadahumus soikoh. Nu pertama diberi naon? Nu pertama di hukuman teh disambar halilintar. Ya. Wa antum tangkuru namun summa ba'nakum. Namun lantas kemudian mereka dihidupkan kembali. Kemudian Nabi Musa berkata lagi kepada mereka, ambillah ini. Ya. Namun mereka tetap menjawab tidak. Kemudian Allah memerintahkan malaikat mencabut salah satu gunung di Palestina. Nah, di sini menurut riwayat gunungnya di Palestina panjangnya 1 parsah. 1 parsah itu sama dengan 3 mil. Mun di lengkahan itu 12.000 lengkah. Kumaha ya 12.000 lengkah. 3 mil ya, 3 mil. 5.544 meter. Nah, di seberapa kilo? Berapa kilo? Nah, segitu lah ya. Nah, lebarnya oke sama. Dan itu seluas permukaan mereka. Nah, kemudian gunung itu diangkat ke atas mereka seperti naungan awan. Jadi ayeuna urang dinaungi awan, eta menjadi gunung, ya. Jadi gunung. Nah, kemudian didatangkan laut di belakang mereka dan juga di depan mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, ambil ini dan berjanjilah bahwa kalian tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, jika tidak, gunung itu akan jatuh menimpa kalian. Matakta, ya ayat anu bieu nya. Warafa'na fawqakumut tur. Ya. Warafa'na fawqakumut tur. Di nu pertama mah wa id akhadna ayat qultum ya Musa lan numina lakatan wajah rotan. Tapi fakhadatum soiko. Kemudian nu kadua wa id akhadna naon mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur katanya. Nah, akhirnya geus diancam kitu mah mereka bersujud. Nah, sebagai pernyataan tobat kepada Allah. Dan mereka mengambil Taurat dengan janji itu. Ya, tadi janjinya naon? Janji rek ngamalkeun kana isi Taurat katanya. Nah, menurut Imam At-Tabari katanya lamun langsung mah tekudu langsung ketika pertama ditawari untuk mengamalkan isi Taurat langsung mah moal dibere halilintar moal dibere persyaratan kudu ieu kudu itu gitu. Nah, kusabab luhurna gunung sujudna cek riwayat ya. Jadi sabelah kana ieu sujud sabelah ningali sieun naon sieun naon ibarat urang ning gini naon model ampun nah gitu ya ampun tapi bari ningali kana gunungna sieun naon sieun ragrag eta gunung gitu nya sieun murag jadi naon sujudna ge miring gitu nya jadi miring sabar sambil mengawasi gunungna sieun nya sujud ya ampun beureun kitu nya bari sieunan di naon sieun di ragragan gunung. Itu. Kemudian ya tidak ada sujud lebih afdal daripada sujud yang diterima Allah dan menjadi sebab turunnya rahmat kepada hamba-hambanya. Bahkan cenama nepi ka ayeuna sujudna teh kitu orang Yahudi. Allah alam kita apa.
Tapi menurut Ibnu Atiyah sebenarnya bahwa yang paling benar adalah Allah Ta'ala menciptakan iman dalam hati mereka tatkala mereka melakukan sujud itu. Jadi mereka bukan beriman secara terpaksa ya. Hati mereka tidak menerima secara tulus. Dan hati mereka tidak menerima secara tulus. Namun aya oge dina riwayat Mujahid anu mengkaitkannya dengan perintah Nabi Musa ketika memasuki pintu gerbang sampai bersujud niat anu hittatun naghfir lakum lah itu mehna hittatun naghfir lakum nah itu mehna non bait kulan wa id qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haythu syi'tum rawada wa dkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Tapi fabaddalal ladzina zalamu ghairal ladzi qila lahum wa anzalna 'alal ladzina zalamu rizam minas sama'i bima kanu yafsukun. Hebat guys kemarin. Ingat itu? Ulangi teh awal. Teh. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haythu syi'tum raqada wa dkhulul baba sujada wa qul Fatayakum wasanazidul musinin Fabadalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum wa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Terus wa idistasqa Musa liqaumi faqul adrib bi'asaka hajar. Oke lah seterusnya lah ya. Jadi jadi mereka malah mengucapkan nukuruna hitotun tapi diganti kalah jadi hintotun. Nukuruna sujud gitu kan kalah ya minta naon? Minta hintoh, minta gandum, minta roti, kalau minta dahareun. Maka cenah tidinya ya di tafsir Tabari maka diangkat gunungnya tadi ada pun. Jadi aya nu ngaitkeun jeung riwayat nu mengaitkan jeung tadi jeung naon jeung anu mimiti naon jahrotan ya anu wa qulna ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrotan. Ada yang mengaitkan dengan ayat hittatun naghfir lakum khotoyakum yang seterusnya. Nah, eta sarupanya mengenai warofana fauqakumut tur ya. Itu. Pertama tadi Tur nate aya memang gunung Tur, sina tempat di mana Nabi Musa di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan cahayanya, kemudian berkata kepada Nabi Musa, kemudian juga tempat di mana Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Nah, ada juga At-Tur di sana adalah gunung manapun. Nah, kemudian berkait dengan kunu qiratan khasiin, mereka dirubah jadi kera. Jumhur tadi sudah disebutkan bahwa jumhur berpendapat bahwa bentuk dan rupanya orang-orang Yahudi yang melampaui batas ya dengan menangkap ikan di hari Sabtu padahal telah diharamkan gitu ya, memang betul-betul berubah jadi apa? Jadi monyet. Nah, tadi juga sudah disebutkan riwayat Qatadah yang muda berubah jadi monyet, yang tua berubah jadi babi, gitu ya. Nah, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang tadi telah melarang, itu kelompok yang melarang kaum Yahudi melakukan pelanggaran. Nah, orang-orang selain mereka itu binasa. Tapi riwayat Mujahid tadi yang diubah adalah hati mereka. Ya, jadi bukan rupanya gitu ya, bukan rupanya. Oke, ya.
Ini sebenarnya menunjukkan bahwa maksud dari kitab-kitab samawi adalah ya mengamalkan kandungannya. Jadi bukan sekedar membacanya dengan lidah. Sebab perbuatan ini termasuk kategori membuang ajaran kitab-kitab itu. Tamata urangnya akurirnya. Ulah saukur ayeuna maca wungkul kana Quran. Ya. Tapi tidak mengerti akan isi Al-Qur'an. Yang lebih sulit lagi mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Mantap di dieu mah cara bacana kumaha supaya baca Quran dengan baik dan benar dipelajari ku metode naon? Qiraati. Kemudian cara memahami Al-Qur'an dipelajari ya i'rabul Qur'annya dengan metode hamzah lati ya tafsirul Qur'annya dikaji. Bahkan metode amsilati membantu kalian bisa membaca kitab-kitab para ulama di mana tafsir-tafsir daripada Al-Qur'an itu akan sangat terbantu karena tafsir Quran itu tidak hanya tafsirul Quran bil Quran, tidak hanya tafsirul Quran, ada juga tafsirul Quran bil hadis, kemudian juga ada nanti dengan penafsiran para ulama, dan itu semua harus membuka gudang khazanah kitab yang begitu banyak sekali ya. Kemarin kan sudah dicontohkan bagaimana dari sisi balaghahnya, bagaimana kemudian dari sisi kandungan hukum berhubungan dengan fikih, berarti harus membaca pendapat-pendapat para ulama di kitab fikih. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid harus membaca kitab-kitab para ulama yang berhubungan dengan tauhid. Dan itu semua perlu tools, perlu metode. Nah, di kita sebenarnya dipelajari, tinggal kalian mempraktekannya betul-betul qiraati, betul-betul kalian bisa baca Quran dengan baik dan benar sesuai metode qiraati, metode amsilati, membantu kalian punya skill agar kalian bisa membaca kitab para ulama, di mana ketika membaca Quran yang berhubungan dengan ayat apapun tadi, baik itu tauhid, fikih, akhlak ya, kalian bisa dibantu oleh penafsiran para mufasir, juga dibantu oleh kitab-kitab para ulama. Dibantu oleh kitab-kitab para ulama. Nah, jadi ini pelajarannya. Pelajarannya adalah jangan sampai kita jangan sampai kita jadi Yahudi ketika itu dikisahkan ini adalah mereka diberi kitab supaya diamalkan isi kitabnya malah menolak. Ya, sehingga hukumannya tadi beragam tadi hukumannya. Ya. Nah, urang mah geus dibere Al-Qur'an kitab suci jadi petunjuk pikeun urang, maka kita baca dengan baik dan benar, maka kita pahami isi kandungan Al-Qur'an, dan yang paling sulit adalah mengamalkan kandungan isi Al-Qur'an. Itu lebih sulit lagi. Mempelajari kandungan cara maca nu bener ge hese kan qiraati kudu satahun tara-tara kan raja. Ya. Memahami na ge hese, memahami tafsirna hese, memahami ayeuna naonana i'rabul Qur'ana metode misalna ge hese. Lami tapi hese eta leuwih hese deui ngamalkeun. Leuwih hese deui ngamalkeun. Entah ulah sampai jadi riwayat Rasulullah SAW bersabda, inna min syarrin nasi rajulan fasiqon yaqra'ul Qur'an la yar'awi ila syai'in minhu. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk adalah orang fasik yang baca Al-Qur'an, ia sedikit pun tidak meninggalkan perbuatan buruknya dan kembali ke apa yang diajarkan Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita baca Quran, kita mempelajari tafsir, tapi kelakuan perbuatan kita tidak berubah, perbuatan buruk kita tidak berubah, tidak mengamalkan tuntunan isi kandungan Al-Qur'an. Nah, kalau memang kita tidak mengamalkan kandungan minimal Quran yang kita tahu, kandungan Al-Qur'an yang sudah kita pelajari, maka kita terkategori inna min syarrin nas, yang manusia yang paling buruk. Ya, manusia yang paling buruk. Jadi, nah, karena tadi kitab suci itu diturunkan untuk diamalkan. Agar kita bisa mengamalkan, kita harus memahami. Ya.
kita harus memahami. Nah, kita sekarang fasenya adalah memahami dan mengamalkan sebisa mungkin. Alhamdulillah, 9:30 ya teman. Halo, Facebook. Kenanya. Kamari abdi nu ripuh nya ayeuna aranjeun isuk ulah aya nu ripuh isuk. Jadi pelajaran bagi kita semua, mudah-mudahan dengan kita berupaya setiap hari kita pelajari metode qiraati, kita pelajari metode amsilati, kita pelajari kitab-kitab para ulama, kita pelajari tafsir, tidak lain adalah agar kita bisa betul-betul menjadi hamba Allah yang memahami kitab suci yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita bisa betul-betul menjadi orang yang takwa muttaqin, menjadi orang yang bisa memahami, bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, dan paling penting bisa mengamalkan nilai-nilai dan kandungan Al-Quran. Baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa laqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasirin faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Qur'ani hasil maqasidana wa qti'ala ijana wa ballighna muradana. Ya Rabbi bil Qur'ani ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina wastur fi auratina. Ya Rabbi bil Qur'ani irfa'na ulumana warfa'i darajatina fi dunyana wa ukhrana. Ya Rabbi bil Qur'ani barik lana fi rizqina yassir lana umurana washfi fi mardana.
sa